Shalom, selamat pagi, selamat Paskah bagi kita semua. Selamat datang di Gereja Baptis Pertama Cabang Kopo Permai. Saya mengucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung untuk boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Dan hari ini kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah menang atas maut. Dan pagi hari ini kita boleh bersuka cita bersama untuk boleh sama-sama beribadah. Saya mengucapkan sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir, dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Maka mari kita mempersiapkan diri kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan kita. Hari ini Paskah dilaksanakan, kita melaksanakan ibadah, namun juga nanti kita pun juga akan bersama-sama akan merayakan Paskah dengan games. Jadi setelah Paskah, Bapak Ibu Saudara, jadi setelah kita ibadah, jangan pergi kemana-mana, kita mau game saudara ya. Sudah dipersiapkan oleh kakak-kakak, sudah dipersiapkan oleh tim dari gereja untuk kita boleh sama-sama games bersama saudara ya. Jadi jangan kemana-mana. Ada hadiah bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah Paskah pada pagi hari ini, yang mengikuti games. Mari kita bersama-sama bersuka cita untuk boleh bersama-sama merayakan Paskah. Lalu kemudian ada beberapa pengumuman juga untuk kegiatan ibadah kita untuk hari Rabu yang akan datang. Persekutuan doa damai dilaksanakan seperti biasa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara untuk boleh bergabung jam 6:30 malam melalui Facebook gereja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh bergabung. Lalu kemudian minggu depan kita akan beribadah seperti biasa. Hari Minggu jam 8 pagi dilaksanakan secara onsite bahkan juga online, yaitu menggunakan Facebook. Demikian beberapa. Oh ya, kamera Google Meet juga mohon dibuka ya Bapak Ibu Saudara selama ibadah. Ini permintaan dari tim yang ada di belakang saya, tim operator, supaya wajahnya bisa kelihatan ya. Lalu kemudian mic-nya di-mute, mic-nya dimatikan, tapi kameranya dinyalakan sehingga bisa dilihat. Nanti waktu games, nah itu dia, baru saudara bisa buka mic-nya ya. Saudara bisa buka mic-nya sehingga kita bisa bermain bersama. Demikian beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan kita, dengan beberapa hal yang penting bagi kita untuk boleh diingat untuk beberapa kegiatan. Mari kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, terlebih lagi di dalam ibadah raya Paskah yang kami laksanakan, hari di mana Engkau bangkit, yang menunjukkan kepada dunia ini bahwa Engkaulah Kristus Tuhan yang hidup. Maut tidak berkuasa atas dirimu, maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Oleh karenanya Yesus sudah menang. Terima kasih Bapa, dan kami akan memuliakan Engkau. Kami akan bersama-sama bersuka cita, dan kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pasti kita mengingat tentang kisah Paskah, bukan? Bagaimana Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lain datang ke kubur itu. Lalu ada malaikat yang berkata, dia sudah tidak ada di situ. Maria Magdalena pergi pagi-pagi buta. Ya mungkin seperti inilah suasananya ya. Masih gelap, masih sepi, masih sunyi. Lalu kubur itu terbuka dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Pasti menjadi sesuatu yang sangat mengagetkan. Suasananya mungkin seperti ini ya. Jadi dikatakan Paskah artinya dia sudah tidak ada dalam kubur itu. Dia sudah bangkit. Amin. Amin. Kalau Yesus tidak bangkit, dikatakan oleh firman Tuhan, sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi karena ia sudah bangkit,
Ia mengalahkan maut dan dia menjadi juru selamat bagi kita. Haleluya, haleluya. Karena itu mari kita boleh salam, mungkin tadi bangun langsung siap-siap, belum sempat katakan selamat Paskah untuk suami, untuk anak, boleh silahkan katakan selamat Paskah. Selamat Paskah, selamat Paskah. Artinya apa? Kita merayakan kebangkitan Kristus. Bagaimana Yesus hidup, dia tidak mati, dia bangkit dan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya, Kristus bangkitlah sudah. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan bersukacita. Mari kita katakan bahwa Kristus bangkitlah sudah. Kristus bangkit. Kristus bangkitlah sudah. Haleluya. Bumi surga soraklah. Haleluya. Malak insan bergemar. Haleluya. Sambut Raja yang besar. Haleluya. Kristus bangkitlah sudah. Kristus bangkitlah sudah. Haleluya. Kuasa dosa telah kalah. Haleluya. Kubur mana jayamu? Kubur mana jayamu? Haleluya. Mau di mana kuasamu? Haleluya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kristuslah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang katakan haleluya, 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 haleluya. Kristuslah bangkit. Kristus bangkitlah sudah. Kristus bangkitlah sudah. Mari mengangkat tangan kita katakan haleluya. Kasih Allah tercurah. Haleluya. Telah genaplah karyanya. Haleluya. Pintu Firdaus terbuka. Haleluya. 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 Kristuslah bangkit. Kau laki-laki saja. Kau perempuan saja. Sama-sama katakan haleluya. 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 Kristus bangkit. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Haleluya. Kita diberikan kemenangan oleh Kristus. Menang terhadap dosa. Menang terhadap kelemahan-kelemahan kita. Menanglah dalam Yesus. Aku mendapat berita tentang juru selamat
Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita membuat kita bisa terus memuji Dia, membuat kita bisa terus mengikut Dia. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan Yesus, sebab Yesus sudah mengorbankan banyak bagi kita. Hanya pujian, hanya penyembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Mari saat ini kita nyanyikan pujian, dengan apa kan kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi kami. Tidak ada yang bisa kami berikan Tuhan selain puji-pujian Kau. Syukurmu kepada Tuhan, pengorbanannya begitu besar bagi kita. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih.
Dia memikul kesengsaraan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Namun ia telah bangkit. Kuasa kegelapan, maut telah dikalahkan. Ia menang dan memberikan kemenangan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mari sembah Dia, tinggikan Dia, Allah dan Juru Selamat kita. Dengan apa akan dibalas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Katakan, segenap hatiku Tuhan, ku serahkan kepadamu. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa, kita akan menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam sorga, kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam ibadah Paskah, kami akan kembali melihat bagaimana Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau mengasihi setiap orang, Engkau mengasihi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan tidak ada satupun yang Tuhan biarkan untuk hidup di dalam kesedihan, hidup di dalam kedukaan. Namun Tuhan memberikan penghiburan, bahkan Tuhan memberikan ajaran kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mengerti firman Tuhan, dan biarlah ibadah Paskah ini, sukacita Tuhan semakin hari semakin bertambah di dalam hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Namun yang menjadi perenungan kita itu ada di ayat yang ke-32. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara menyimak, melihat di dalam Alkitab Saudara, dan bersama-sama dengan saya dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal 24 ayat 32. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan di dalam Alkitab masing-masing,
Saya mau mengajak kita semua kembali bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk balik bangkit berdiri. Iya. Mari kita membaca sama-sama Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, pernahkah saudara mengalami yang namanya kejutan atau surprise? Pernah ya? Saya yakin di antara kita Bapak Ibu Saudara pernah mendapatkan surprise, baik itu dari orang terdekat, mungkin dari suami, mungkin dari istri, mungkin dari anak kita, mungkin dari teman kita ataupun kerabat kita yang lain. Pernah dalam masa apa? Pada saat mungkin saudara sedang berulang tahun ya. Kalau dulu anak-anak remaja ya, waktu zaman pemuda, mungkin saudara masih ingat yang namanya guyur-guyuran, siram-siraman, ya diberikan surprise, datang tiba-tiba untuk mengucapkan selamat ulang tahun, itu diguyur. Saya juga sampai sekarang bingung kenapa harus diguyur, nggak ada yang cara yang lain ya. Tapi itulah yang namanya sebuah perhatian kepada orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, supaya mereka menyadari bahwa mereka dikasihi. Mereka diperhatikan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang, siapapun kita, senang yang namanya kejutan atau surprise. Ada ilmuwan mempelajari kenapa sih manusia suka surprise, kenapa sih manusia suka yang namanya diberikan kejutan. Ini tidak lain tidak bukan oleh karena di dalam tubuh kita ada yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin adalah zat kimia seperti morfin yang diproduksi sendiri oleh tubuh. Endorfin memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, dan bahagia. Kejutan atau surprise adalah salah satu pemicunya. Ada banyak yang lain saudara, makanya ada orang yang suka suka dengan aktivitas yang tensinya tinggi ataupun juga yang menyenangkan ya, seperti kalau misalnya naik roller coaster ya, jantungnya duk, 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 duk. Wah senangnya minta, walaupun jantung itu duk, 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 kayak gitu ya. Tetapi itu menghasilkan yang namanya hormon endorfin sehingga perasaan kita lega, senang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah satu hal. Kejutan itu adalah satu hal untuk menyenangkan orang lain. Maka buatlah kejutan bagi setiap orang yang kita kasihi. Pertanyaannya, sering nggak ataupun juga pernah nggak saudara buat kejutan kepada suami, kepada istri? Jangan-jangan suami kita kurang nyaman, ataupun istri kita kurang nyaman di rumah, atau anak kita kurang nyaman, atau teman kita mungkin bawaannya jutek terus. Jangan-jangan kelamaan nggak pernah dikasih kejutan, saudara. Ya jangan-jangan saudara, nanti jangan sekarang ya, nanti setelah ibadah selesai mulai pikirkan kejutan apa yang mau saya berikan ya kepada suami saya, kepada istri saya. Itu salah satu bentuk rasa sayang loh kepada pasangan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah ini yang menarik, kebangkitan Tuhan Yesus, ketika kita memperhatikan di dalam kitab, di dalam Injil, kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus itu seperti sebuah kejutan. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, di dalam Injil, kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya bukanlah sebuah kejutan. Kenapa? Oleh karena Tuhan Yesus selama ia masih bersama-sama muridnya, selalu berulang-ulang menyampaikan bahwa anak manusia akan menderita sengsara dan dibunuh pada hari yang ketiga dan akan bangkit dari antara orang mati. Matius pasal 16 ayat 21, Matius pasal 17 ayat 2, Markus 8 ayat 31, Markus 9 ayat 31, Markus 10 ayat 34, Lukas 9 ayat 22, dan pasal 18 ayat 33.
Jadi kita melihat bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah jauh-jauh hari Tuhan sudah sampaikan. Namun dalam peristiwa kebangkitan kita menemukan setiap orang yang menjadi saksi mata kebangkitan Tuhan itu terkejut, tidak menduga-duga. Seperti contoh, perempuan yang pergi ke kubur, pagi-pagi benar mereka ke kubur untuk membalsami Yesus. Lalu kemudian ketika mereka tiba di mulut goa kuburan tersebut, ya, mereka kaget oleh karena apa? Batu itu sudah terbuka. Mereka terkejut ketika mereka masuk ke dalam dan menemukan mayat Tuhan sudah tidak ada. Mereka lupa dengan firman Tuhan yang pernah Tuhan sampaikan. Para perempuan pergi ke kubur Yesus terheran-heran, lalu pikiran mereka dibukakan tentang perkataan Tuhan Yesus. Setelah peristiwa itu baru mereka dibuka. Oh iya ya, pernah dia berkata, Tuhan pernah berkata. Baru ingat saudara. Siapa lagi? Kita lihat ada Petrus dan Yohanes. Setelah mendapatkan berita bahwa Tuhan tidak ada, mereka juga pergi menyaksikan dan mereka melihat sendiri. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri. Malaikat memberitahukan kepada mereka. Mereka, oh itu yang pernah difirmankan. Lalu siapa lagi? Ada Maria Magdalena, nangis terseduh-seduh. Aduh, Tuhanku sudah tidak ada, guru sudah tidak ada. Lalu kemudian ada seorang, kamu cari siapa? Pak, kalau kamu tahu siapa yang ambil tubuh dari guru saya, tolong kasih tahu saya. Lalu kemudian Yesus menunjukkan dirinya saudara. Dan Maria Magdalena langsung menyadari, Yesus pernah berkata. Lalu siapa lagi saudara? Lalu kemudian di ayat berikutnya, di dalam teks yang baru saja kita baca, ada 2 orang murid Tuhan yang lain di luar dari 11 murid. Dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. 2 murid, cuma 1 orang yang namanya diketahui, tapi 1 lagi tidak diketahui, namanya Kleopas. Mereka sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, di mana orang-orang di Yerusalem sedang ramai. Alkitab berkata di ayat yang ke-13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya. Lalu kemudian ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya ketika peristiwa ini terjadi, ketika Lukas mencatat peristiwa tentang 2 murid Tuhan yang lain ini pergi ke Emmaus, mereka sudah mendapatkan berita, mereka sudah mendapatkan informasi bahwa Tuhan sudah bangkit. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak mempercayainya. Lalu kemudian mungkin yang ada di dalam pikiran mereka, mungkin mereka sedang sedih untuk menghibur diri. Sehingga apa? Sehingga ya mengatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sudah bangkit. Tetapi memang pada kenyataannya Tuhan sudah bangkit. Hanya ini dia yang menjadi persoalan bagi setiap manusia. Persoalan kita adalah selalu melihat dengan mata jasmani kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama juga dialami oleh 2 murid Tuhan yang lain yang berangkat ke Emmaus. Tanpa mereka sadari, mereka sedang bercakap-cakap dengan Tuhan dan mereka tidak mengenal Dia yang telah bangkit. Mengapa? Oleh karena kitab suci menjelaskan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Artinya ada yang menahan mata mereka untuk tidak mengenali siapa yang jadi lawan bicara mereka. Oleh karena mata jasmani mereka tidak diizinkan untuk mengenali siapa pribadi yang ada bersama dengan mereka sebelum Tuhan menginginkannya demikian. Ini yang menarik. Dan sering menjadi pertanyaan bagi kita, kok bisa ya? Kan Yesus bersama-sama dengan mereka. Paling enggak ya sadarlah, buka matanya gitu loh. Lihat dengan jelas, fokus yang jelas siapa yang diajak bicara.
Karena wajah Yesus itu nggak berubah saudara, masih bisa dikenali. Hanya memang tubuhnya dalam tubuh kemuliaan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mata jasmani mereka tidak diizinkan untuk melihat siapa yang bersama dengan mereka sebelum Tuhan menginginkannya. Hal ini penjelasan yang sangat menarik. Hal ini dilakukan Tuhan supaya mereka mengenali Dia melalui firman yang pernah Ia sampaikan. Bukan sekedar mata jasmani yang melihat, namun iman yang melampaui apa yang belum dilihat. Saya ulangi sekali lagi. Hal ini dilakukan Tuhan supaya mereka mengenali Dia melalui firman yang pernah Tuhan sampaikan. Ini yang menjadi pembahasan di dalam Injil Lukas. Bahwa apa yang mereka saksikan itu adalah sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari Tuhan sendiri. Dan di dalam pembicaraan mereka kita menemukan bagaimana pembicaraan mereka tidak jauh seputar tentang Kristus. Ketika mereka dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, perjalanan mereka tentang Kristus. Mereka sedang berbicara bahkan juga membahas tentang kitab suci. Lalu kemudian Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan tidak menginginkan ia dikenali hanya berdasarkan apa yang mereka lihat, tetapi di dalam iman. Ini yang menjadi sangat penting dan menjadi bagian ataupun juga inilah kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Bahwa kita mengikut Tuhan oleh karena iman. Iman itu melampaui apa yang kita lihat. Sebagai orang percaya, hidup kita itu digerakkan oleh iman. Melalui iman kita disadarkan bahwa kita adalah manusia berdosa dan hanya oleh anugerah Tuhan sajalah kita diselamatkan. Manusia yang tidak memiliki iman mustahil dapat mengenali Allah. Ini menjadi persoalan. Mengapa demikian? Kalau dunia ini punya iman, Kristus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Mengapa? Oleh karena sudah punya iman. Mereka tahu bahwa keselamatan itu datangnya daripada Tuhan. Tapi yang menjadi persoalan adalah manusia di dalam dunia sudah jatuh di dalam dosa. Jangankan iman, untuk mempercayai Tuhan ada saja itu menjadi perkara yang sangat-sangat berat bagi dunia ini. Maka bersyukurlah bagi saudara dan saya kalau sampai saat ini kita hidup di dalam kepercayaan di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit. Dia juru selamat yang hidup. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi manusia yang tidak punya iman mustahil dapat mengenali Allah. Maka bersyukurlah saudara bila mengenal Yesus Kristus yang menjadi juru selamat saudara. Dan itu adalah iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Karena firman Tuhan senantiasa membakar semangat orang percaya untuk memberitakan Injil dan hidup bagi Tuhan. Itulah yang kita baca di ayat yang ke-32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembahasan kita, dari perenungan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Saya mau merangkumnya jadi 4 hal saudara. Kiranya saudara ingat. Yang boleh menjadi berkat bagi kita di masa raya Paskah ini. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi apa yang kita alami di dalam masa raya Paskah ini? Pembelajaran apa yang kita dapat? Yang pertama, seperti halnya 2 murid yang pergi ke Emmaus. Yang pertama, mari kita memiliki semangat untuk terus menyelidiki firman Tuhan. Ayat 14 sampai 24. Mari kita punya semangat untuk terus menyelidiki firman Tuhan. Bukan hanya sekedar baca. Bukan hanya sekedar mendengar. Tetapi menyelidiki. Orang yang punya iman, Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang memiliki iman,
maka punya kerinduan untuk menyelidiki firman Tuhan. Sekalipun kedua murid yang pergi ke Emmaus ini, mereka mungkin hanya sekedar berbicara tentang Yesus, tapi mereka rindu untuk menyelidiki. Kitab Nabi itu berbicara seperti ini loh. Nah saudara, di dalam tradisi sebuah fakta dinyatakan valid itu bila diberitakan oleh paling tidak 2 orang saksi. Maka di dalam teks yang baru saja kita baca dikatakan ada 2 murid Tuhan. Berarti ini valid saudara. Dan mereka sudah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan sudah bangkit secara pribadi. Maka mari kita memiliki semangat untuk menyelidiki firman Tuhan. Yang kedua, mari kita memiliki kerendahan hati. Punya kerendahan hati untuk diajar bahkan ditegur oleh firman Tuhan. Ayat 25 sampai ayat 27. Setelah mereka membahas begitu banyak peristiwa yang sudah terjadi, Tuhan langsung cut di ayat yang ke-25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Apakah mereka marah? Tidak. Setelah mereka tiba di tempat di mana mereka akan berhenti di Emmaus, di salah satu kota di Emmaus, apa yang mereka bilang? Apa yang mereka lakukan? Oke Pak, silakan lanjutkan perjalanan. Seperti itu? Tidak. Mereka mengajak dia. Sampai saat itu pun mereka belum mengenal Yesus. Tetapi menariknya, di ayat yang ke-32 yang kita baca, hati kita berkobar bukan waktu di jalan. Tidak ada perasaan jengkel. Ini siapa nih orang baru kenal? Tiba-tiba main nyerocos aja gitu ya. Tidak saudara. Tapi mereka memiliki kerendahan hati untuk mau diajar, bahkan ditegur oleh firman Tuhan. Demikian juga kita. Apa yang mau Tuhan ajar? Apa yang mau Tuhan tegur? Pada saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, itulah hidup orang percaya. Yang ketiga, senantiasa memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ayatnya yang ke-28 sampai ayat 31. Alkitab mencatat mereka melaksanakan perjamuan. Mereka makan malam bersama. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus persis seperti malam perjamuan terakhir. Dan disitulah mata mereka dibukakan. Mengapa bisa demikian? Mereka punya kerinduan untuk bersekutu. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita punya kerinduan untuk bersekutu? Paskah semakin membuka jalan semakin lebar untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ada kesempatan. Seperti halnya saat ini. Mari kita terus punya semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang terakhir, punya semangat untuk berbagi kabar sukacita atau menginjili. Ayat 32 sampai ayat 35. Inilah 4 hal yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini. Ada semangat, hati kita berkobar-kobar. Bagaimana dengan semangat saudara pada saat ini? Apakah mulai lesu? Apakah mulai lemah? Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus memberikan kepastian hidup bagi saudara dan saya. Dia bangkit untuk memproklamasikan kepada seluruh dunia, Dialah Tuhan dan Dialah Juru Selamat yang hidup. Maka bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang lemah, letih, lesu, mungkin sedang berbeban berat. Tuhan datang kepada saudara. Pertanyaannya, apakah kita punya kerinduan untuk terus menyelidiki firman-Nya? Apakah kita punya kerinduan, hati yang memiliki kerendahan hati? Apakah kita punya semangat untuk meminta kepada Tuhan untuk senantiasa bersekutu dengannya tiap-tiap hari? Bagaimana dengan persekutuan kita? Apakah sudah mulai biasa-biasa saja? Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita bertobat. Kembali kepada Tuhan, bangun kembali persekutuan dengan Tuhan dengan lebih intens. Dan juga yang terakhir, apakah semangat penginjilan kita sudah mulai kurang? Mari, Kristus sudah bangkit. Itulah berita sukacita yang sedang dinantikan oleh dunia ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali Tuhan ajar kepada kami. Kami rindu memiliki hati untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Punya hati yang rendah hati di hadapan Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya Kristus yang sudah bangkit. Engkaulah yang memberikan kepada kami sukacita. Kebangkitan-Mu memberikan sukacita bagi setiap orang-orang percaya. Bahwa apa yang dipercayai oleh kami semua, oleh orang-orang percaya adalah kepercayaan yang pasti. Oleh karenanya hidup kami pun juga ada di dalam kepastian di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kejutan demi kejutan yang Tuhan terus berikan di dalam hidup kami, supaya kami dapat bersukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang akan masuk di dalam perayaan. Mari kita mempersiapkan diri. Jangan matikan kamera saudara. Nah sekarang waktunya kita akan perayaan, kita akan games bersama yang akan dipimpin oleh Kak Nadia. Ayo kita tepuk tangan dulu, kita mempersiapkan diri. Siapkan perlengkapan yang diperlukan, ya, Alkitab, persiapkan Alkitab saudara. Lalu kemudian peralatan perlengkapan yang sudah diumumkan, silakan saudara boleh persiapkan. Oh ya, saya mau tanya dulu, apakah ada yang tidak tahu perlengkapan apa saja yang dibutuhkan? Bisa? Ada siapa saja yang belum tidak tahu? Ada? Apakah semua tahu? Yang tidak tahu tolong angkat tangan, biar saya bisa lihat. Semua tahu? Semua sudah tahu ya perlengkapan yang dibutuhkan ya? Oke, sekarang kita akan mulai. Saya akan berikan. Ada? Oh, ada yang belum. Oke. Nanti akan diberitahukan oleh Kak Nadia perlengkapan apa yang akan dipersiapkan. Baik, mari kita siapkan semuanya, persiapkan diri untuk perayaan Paskah. Ya, shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah, teman-teman sekolah minggu dan juga teman-teman KPR. Sekarang kita akan bermain. Kayak anak sekolah minggu ya. Enggak. Sebelum permainan dan perlombaan Paskah ini kita mulai, Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah boleh siapkan alat yang udah diumumin tadi malam di grup ataupun di Japri. Sekarang boleh diambil, dipersiapkan, karena kalau nggak ada alat, kita semua nggak bisa main. Alat yang pertama adalah bedak, ini untuk nanti, siapin aja. Pensil alis, lipstik, sama kain. Dan juga Alkitab. Oke, semuanya udah? Oke, siap. Kita lanjut. Ulang lagi, bedak, lipstik, terus pensil alis, dan juga kain. Kainnya harus yang tebal ya, kalau nggak tebal ya untuk nutup mata. Terus Alkitab, jangan sampai lupa Alkitabnya dipersiapkan. Ya, kita akan mulai babak yang pertama. Tepuk tangannya dulu yang di gereja. Yang pertama, babak yang pertama ini hadiahnya untuk masing-masing orang, per orang ya. Ini bukan per keluarga, per orang. Jadi sama kakak atau sama adik juga saingan aja. Karena hadiahnya nanti untuk yang menang, bukan untuk keluarga. Ya, ini kita mulai dari teman-teman sekolah minggu kelas 4, 5, 6 dan kelas 7 atau kelas 1 SMP. 4, 5, 6, kelas 7. Udah?
Yang bisa nanti langsung angkat tangan. Karena nanti Kak Nadia akan kasih sebuah pertanyaan yang gampang sekali untuk dijawab. Teman-teman harus cepat-cepat angkat tangannya. Oke, kayak sekolah minggu biasa. Siap ya? Yang kelas 4, 5, 6 dan juga kelas 7 silahkan didengarkan dengan seksama atau dengan sungguh-sungguh dengarkan, pasang telinga. Sampai kelas 7. Kelas 4, 5, 6, 7. Udah siap semua Kak? Coba Kak dilihat ya Kak yang angkat tangan. Pertanyaannya adalah, aduh gampang ini. Siapa, ingat ya, siapa, suaranya mati, oh ada, tetap ada. Siapa yang membantu Yesus memikul salibnya? Angkat tangan. Siapa yang udah angkat tangan? Siapa yang membantu? Gak boleh diajarin ya kelas besar. 4, 5, 6, 7. Gak boleh diajarin loh. Siapa? Ayo. Kelas 4, 5, 6, 7. Oh boleh diajarin. Kalau udah lama boleh diajarin. Samuel. Siapa Sam? Yuk. Dengar di headset. Siapa Sam gak dengar? Simon apa? Simon, ada banyak Simon. Ada Simon Nababan. Ada Simon apa lagi? Simon Wewengkang juga ada. Simon apa? Simon dari Kirene. Betul apa salah ya? Yang lainnya coba, kayak saya mau tanya sama yang lain, betul atau salah? Kalau betul jempol, kalau salah 1, 2, 3. Betul? Betul juri jawabannya? Betul. Selamat Samuel. Samuel bersaing berarti tadi ya. Sekarang kelas kecil. Kelas 3, 2, 1 dan kelas yang belum sekolah. Yang TK dan yang belum sekolah. Boleh diajarin. Oke. Boleh diajarin, boleh dibisikin, tapi yang ngomong harus teman-teman ya. Harus teman-teman yang kelas 3, 2, 1 dan yang belum sekolah. Oke, sip. Dengerin pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, gampang banget ini. Berapa kali ayam berkokok saat Petrus menyangkal Yesus? Siapa? Ayo. 3 kali. Audrey. Yo Audrey. Berapa kali? Kali. Berapa kali ayam berkokok saat Petrus menyangkal Yesus? 2 kali. Gak dengar, bentar. Berapa? 3 kali. 3 kali. Juri benar atau 3 salah? kali. Salah, kata juri. Yang lain, ayo yang lain angkat tangan. Ica, ayo Ica. Buka mic-nya. 2 kali. Buka mic-nya Ica. 2 kali. Salah juga Ica. Salah, kata juri. Yang lain, ayo 1, 2, 3 yang lain. Ayo, yang lain. Nanti hadiahnya untuk Kak Nadia aja. Kensi, yuk Ken. Kensi nggak tahu apa-apa ya. 1 kali. 1 kali. Juri benar atau salah? Kata juri benar. Selamat Kensi. Terus sekarang yang ketiga untuk KPR.
Teman-teman KPR mulai dari kelas 8 sampai yang kuliah, sampai yang kerja tapi belum menikah boleh. Ya kan Bu? Yang mulai kelas 8 sampai yang kerja tapi belum menikah. Boleh. Kak Magda nggak boleh. Nggak boleh. Ya, siap ya teman-teman KPR Kak, tolong dilihat udah siap semua? Siap. Pertanyaannya, dengerin. Kepada siapa Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibumu." Kepada siapa? Ini gampang loh. Iren buka mic. Ngomong. Ke Yohanes, Kak. Siapa? Ke Rasul Yohanes. Hah? Siapa Yohanes? Iya. Yohanes apa, Ren? Yohanes Yadari? Yohanes Nababan? Rasul. Ada loh embel-embelnya. Yohanes siapa? Yohanes murid Yesus. Yohanes? Murid Yesus. Betul, Yohanes murid Yesus. Selamat Iren. Nah sekarang tadi udah anak-anak, udah teman-teman sekolah minggu dan KPR. Sekarang Bapak dan Ibu silahkan. Bapak sama Ibu harus bersaing ya. Soalnya hadiahnya untuk salah satu, untuk Bapak atau untuk Ibu yang bisa menjawab. Jangan kerja sama nanti rugi. Ya, untuk Bapak Ibu. Siap-siap, Kak udah siap? Pertanyaannya adalah, Bapak Begin dan Ibu Tri tidak boleh ikut juri. Apa arti Via Dolorosa? Kata dia. Ibu Nik, silakan Ibu Nik. Jalan kesengsaraan. Via Dolorosa artinya jalan kesengsaraan. Bagaimana juri? Jalan penderitaan. Kesengsaraan atau penderitaan. Tepuk tangan untuk Ibu Nik. Wah, benar sekali jawabannya. Oke, sip. Babak pertama sudah selesai. Yang belum beruntung tenang, masih ada babak berikutnya. Banyak games kita. Sekarang babak kedua. Tadi bedak, lipstik dan juga pensil alis serta penutup mata. Silahkan diambil dan dipersiapkan. Sudah diangkat? Angkat dulu ke kamera. Oke, salah. Ini babak terakhir nanti. Sekarang babak kedua kita pakai Alkitab. Pakai Alkitab. Peraturannya ini untuk keluarga. Jadi satu keluarga siapa yang paling cepat melakukannya dan mengambilnya nanti itu yang menang. Jadi nanti saya akan memberikan yang 2 kamera, pilih salah satu. Yang di rumah pakai 2 kamera, pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Hadiahnya luar biasa. Karena dia juga pengen, tapi karena dia yang buat games, jadi nggak bisa. Terus peraturannya begini, nanti saya akan saya akan menyebutkan sebuah ayat Alkitab, jadi diperlukan Alkitab. Jadi lupa, maaf terganggu. Jadi saya akan menyebutkan sebuah ayat Alkitab, di dalam ayat itu pasti, saya sudah pastikan, pasti ada sebuah kata benda yang harus Bapak Ibu atau teman-teman cari di rumah. Jadi kalau udah ketemu, boleh silakan dibawa ke depan kamera. Contohnya di dalam ayat Alkitab itu ada batu, ada kata batu. Bapak Ibu silakan ambil batu dari luar atau dari rumah. Di dalam rumah mungkin ada batu,
tunjukkan ke depan kamera. Atau misalnya ada cincin. Mungkin Bapak Ibu yang memakai cincin pernikahan boleh ditunjukkan ke kamera. Atau mungkin cincin yang lain yang mau diambil tapi ada, boleh ditunjukkan ke depan kamera. Dan siapa yang paling cepat itu yang menang dan mendapatkan hadiah. Oke, siap. Mulai. Siap ya semua, pegang Alkitabnya. Yang pertama. Yuk, sama-sama dibuka. Ini satu keluarga kerjasama ya. Ada yang buka, ada yang cari, ada yang lari. Siap? Udah siap semua nih pasti. Lukas 14. Buka Lukas 14 ayat ayat 34. Lukas 14 ayat 34. Ayo. Intan Mutiara, silakan. Apa itu? Coba sebutkan. Apa itu? Garam. Yeay. Oke. Yang paling cepat adalah keluarga Ibu Lilis atau dari keluarga Dian. Yang kedua, lanjut ya, ini kumpulin poin. Matikan dulu mic-nya. Matikan mic-nya. Oke, siap. Ini kita ngumpulin poin siapa yang paling banyak. Yang kedua, Yesaya 22 ayat 24. Yesaya 22 ayat 24. Yesaya 22 ayat 24. Ayo. Siapa duluan, Kak? Ayo. Belum, ayo. Pak Siadari, keluarga Pak Siadari. Apa itu Pak? Coba buka mic-nya. Apa Pak? Piring. Betul atau salah ya? Betul. Ingat ya juri, Juri tolong diingat, yang pertama keluarga Ibu Lilis, yang kedua keluarga Pak Siadari. Ayo kumpulkan poin. Keluarga Ibu Lilis dan keluarga Pak Siadari masih boleh ikut karena ngumpulin poin siapa yang paling banyak. Oke? Ada belanga loh. Bukan wajan. Bukan wajan. Saya udah ambil piring 5. Masa nggak dapet juga? Oke, lanjut ya. Yang ketiga. Yang tadi keluarga Ibu Lilis dan keluarga Pak Siadari masih boleh ikut. Dan yang kameranya masih mati boleh dinyalakan. Kalau nggak dinyalakan nggak kelihatan. Kak Solala, Kak Rinus, siapa lagi Pak? Kita sebutkan namanya satu-satu. Oke, sip. Yang ketiga. Siap Kak, siap. Yang ketiga siap. Keluaran 25 ayat 6. Keluaran 25 ayat 6. Ayo. Dian lagi. Minyak. Udah nih. Minyak. Oke, betul sekali. Minyak. Barangnya udah barangnya harus dibawa ke depan kamera ya. Oke, sip. Minyak. Iya. Oke, siap. Lu bingung? Lebih cepat ya.
bingung. Ayo siapa yang dapat itu minyak semua. Tolong juri dicatat lagi, keluarga Ibu Lilis poinnya 2, keluarga Pak Siadari poinnya 1. Yang lain ayo bersaing. Lebih cepat lagi larinya. Yang berikutnya, Kisah Para Rasul 5 ayat 1. Kisah Para Rasul 5 ayat 1. Ayo. Gimana sih? Ayo. Ibu Lena. Tanah. Keluarga Pak Sudi. Udah ditunjukkan Kak Juri udah. Apa itu, Bu? Tanah. Benar. Ayo. Tolong dicatat Kak keluarga Ibu Sudi. Berikutnya siap, yang lainnya harus lebih cepat. Yohanes 4 ayat 13. Yohanes 4 ayat 13. Ayo. Siapa cepat? Ayo. Air. Oke. Air. Airnya udah ditunjukkan. Air. Kak. Betul. Oke, benar. Siapa Pak? Diminum ya Bu, capek lari. Lari. Nih air nih. Air tak ditumpakin ya. Oke, selanjutnya. Ini yang terakhir ya Kak, berarti? Ada 2 yang bersaing. Ibu Lilis dan Ibu Lena, dua-dua ya. Ya, Ibu Lilis dan Ibu Lena. Belum, ini masih terakhir. Kalau misalnya Ibu Lena menang, misalnya Ibu Lena dapat, berarti Ibu Lena pemenangnya. Kalau Ibu Lilis yang dapat, berarti Ibu Lilis yang menang, tapi yang lain masih boleh ikut untuk menyaingi kedua pemenang ini. Pak Siadari mau nambah 1 poin lagi? Bisa. Ibu Nik juga masih bisa supaya seri semua, nggak ada yang menang, nggak jadi menang. Adanya untuk Nadia. Oke, siap semuanya, lebih cepat ya. Yesaya 5 ayat 27. Yesaya 5 ayat 27. Kalau ada 2, ambil salah satunya aja. Ayo. Ibu Lilis, mantap nih. Ikat pinggangnya ditunjukkan. Udah, oke, betul. Oke, di babak ini pemenangnya siapakah Juri? Keluarga Ibu Lilis. Mantap. Oke, selamat. Sekarang kita masuk ke babak berikutnya. Masih capek ya? Masih ngos-ngosan habis lari-lari? Enggak apa-apa. Kita masuk ke babak berikutnya, yaitu adalah alatnya adalah bedak, pensil alis, mana lipstiknya? Oh ini, lipstik dan juga penutup mata. Oke, saya membutuhkan 2 orang model sebagai contoh. Ya, silahkan model saya pegang ini. Yang kainnya itu untuk menutup mata, salah satu siapa? Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah juga teman-teman, diutus ya ini, utus 2 orang perwakilan keluarga untuk melakukan games ini. Jadi, ya kalau misalnya cuman berdua, ya udah berarti bapak dan ibu. Dan bapak yang tutup mata. Kalau misalnya berdua, bapak dan ibu, bapak yang tutup mata, ibu yang jadi korban. Oke, ditutup matanya seperti ini.
Oke, Bapak Ibu jangan dulu. Oke, udah siap diutus 2 orang? Nah, nanti yang 2 orang berdiri dulu, Oke, yang 2 orang nanti salah satu matanya ditutup dan salah satu lagi menjadi korban. Oke, harus ada yang berkorban. Pak Dioman dan Ibu, ayo silahkan. Pak Tendi dan juga Ibu, ayo. Pak Anto dan juga Ibu, Pak Is dan Ibu, siapa lagi ya Pak? Pak Siadari, Ibu Niknik, kok salah, Pak Siadari dan Ibu, Ibu Niknik dan Bapak. Oke, atau mungkin Ibu sama Iren boleh, atau Ibu sama Lydia boleh. Nah, Intan Mutiara ya? Oke. Yani Dian. Oke. Siap. Yani dan Dian, ini permintaan khusus dari Om Begin. Yani dan Dian. Pak Anto dan Ibu, oke udah semua Bu? Udah berdiri? Peraturannya, nanti salah satu ditutup matanya, yang satu menjadi korban, tutup dulu, yang satu jadi korban. Tutup. Sudah? Sisanya ngapain Kak? Sisa. Oh iya, tutupnya jangan di atas mata ya. Matanya di. Oh iya ya, yang di make up kan dia. Aduh lupa kita. Oh ya, tutup aja semuanya sampai alis-alis matanya sampai kepalanya juga nggak apa-apa. Yang penting tidak bisa melihat ya. Oke, dicek dulu gini-gini. Oke, siap. Nanti Dian Yani jangan melawan ya. Ih, gak bisa, Kak. Bisa. Dian Yani. Mereka aja Kak, mereka modelnya. Mereka udah mengajukan diri. Kata Om Begin enggak? Dian sama Yani. Anak-anak enggak. Pegang dulu muka korbannya. Pegang mutar korban mutar. Korban sama si pelaku harus berhadapan-hadapan. Jadi nanti yang ditutup matanya, yang ditutup matanya nanti make upin si korban yang tidak ditutup matanya dengan bedak, dengan lipstick dan juga dengan pensil alis. Nanti yang ditutup matanya make upin yang tidak ditutup matanya. Sisanya ngapain Kak? Sisanya memberi arah. Tapi nggak boleh dibantu pegang tangan ya, nggak boleh dipegangkan tangannya. Tapi cuma diarahkan. Kiri-kiri, atas-atas, kanan-kanan gitu ya. Hanya boleh gitu. Waktunya nggak lama, 2 menit. Waktunya 2 menit, ini silahkan. Pemenangnya adalah yang make upnya paling nyata dan yang paling terlihat perbedaannya. Paling nyata dan paling terlihat perbedaannya dari awal sebelum di make up dan yang sudah di make up. Tolong juri dilihat perbedaannya sebelum di make up dan setelah di make up ya. Oke, siap? Sudah siap semua? Wow. 1, 2, 3, mulai. Ayo. Kanan, kiri, harus yang
kamera. Ayo silahkan. Silahkan. Model saya inilah hasilnya. Lagi modelnya. Jangan dihapus ya. Jangan dihapus. Jangan dihapus. Sekarang gantian. Yang tadi matanya ditutup, gantian. Sekarang itu yang didandani. Waktunya pembalasan. Enggak. Ayo, silahkan tutup matanya. Yang tadinya ditutup matanya, itu yang di make upin sekarang. Yang tadi di make upin, itu yang ditutup matanya. Siap? Jangan dihapus dulu, belum penilaian soalnya. Udah? Siap Bu? Siap semuanya? 3. Oh re. Ibu Ria silakan ditutup matanya gantian sama Bapak. Oh Pak Diaman yang tutup gantian sama Ibu. Atau Clay juga boleh biar imut. Ayo udah siap semua? Belum? Ayo raba-raba dulu. Model saya disayang-sayang dulu sebelum didandani yang cantik. Oke siap? Satu, 2, 3. Ayo. Yang paling terlihat yang menang. Ayo. Jadi bikin aja setebel-tebelnya. Ayo. Jangan salah ya, lipstik di bibir, jangan di alis. Ayo. Ini rambut modelnya. Semangat. Ayo. Ayo. 1 menit lagi. Jangan salah, alis jangan dijidat. Orang lain gak boleh bantu ya. Hanya boleh arahkan kanan, kiri, gak boleh dipegang tangannya. Ayo. Ayo. Gak boleh melawan yang didandani. Yang didandani harus pasrah. 30 detik lagi. Ayo. Cepatan. Ayo. Lipstick, jangan lupa lipstick, jangan lupa bedak, jangan lupa pensil alis. Ayo. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan dua-dua model saya ke depan. Inilah jadinya model di gereja. Ayo silakan lihat model yang di gereja. Gak kelihatan? Oke, maju lagi. Oke, inilah model di gereja. Sekarang yang di rumah. Yang di rumah udah menampakkan diri ke kamera? Oke. Pemenangnya adalah jeng. Setelah penilaian yang berat dan pertimbangan yang luar biasa, pemenangnya adalah Ibu Lena dan Pak Sudi. Paling maksimal. Yeay. Foto dulu. Yang lainnya semuanya menghadap ke kamera. Kita mau foto dulu supaya ada kenang-kenangan.
Ayo foto dulu. Yeay, oke. Sudah difoto semua Kak? Semuanya sudah? Oke, siap. Selamat untuk Ibu Lena dan Pak Sudi, hadiahnya ditunggu. Kak, maunya Kak Nadia ke sana ya Bu. Oke, siap. Gamesnya sudah selesai. Nanti hadiahnya tenang akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Oke, sekarang saya kembalikan ke Pak Begin. Amin, haleluya. Kita boleh bersuka cita semua pada pagi hari ini. Wah, wajahnya luar biasa semua ya. Wajah penuh dengan sukacita dan juga penuh dengan make upan. Iya, jangan dihapus. Saudara, kita mau menutup dalam doa. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya mau mengingatkan kita juga, mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Persembahan dan persepuluhan kita melalui nomor rekening gereja yang ada tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari berikan persembahan dan persepuluhan saudara, persembahan Paskah, tulis waktu Bapak Ibu Saudara kirim rekening, melalui rekening tulis persembahan Paskah ya, sehingga bisa didata oleh tim keuangan gereja. Demikian yang perlu saya informasikan bersama. Mari saya ajak kita semua kembali bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami boleh bersuka cita bersama, kami boleh menikmati ibadah Paskah, kami boleh merayakan Paskah bersama sekalipun kami tidak dapat bertemu langsung, namun kami dapat merasakan sukacita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini melalui online. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang akan terus menyatakan pengharapan yang pasti di dalam hidup kami, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, sekarang kami akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, Engkau sudah menerima berkat Tuhan. Sekarang marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita, dan ingatlah selalu pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua orang percaya katakan amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Silakan mic-nya boleh dibuka, boleh mengucapkan salam Paskah kepada saudara-saudara yang lain. Selamat Paskah untuk keluarga Pak Sudi dan Ibu Lena. Selamat Paskah untuk keluarga Bapak Is. Selamat Paskah buat keluarga Kotendi dan Cilusi, dan juga untuk keluarga Ibu Niknik, lalu Pak Anto, keluarga Pak Syadari, keluarga Ibu Aan, Pak Yusuf yang tadi bergabung, dan juga keluarga Ibu Lilis yang boleh bergabung. Saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di dalam ibadah-ibadah kita berikutnya. Selamat Paskah. Amin. Salam judge. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Oh, Ibu Sena juga selamat Paskah, Pak Hari dan Ibu Sena. Tuhan berkati. Kak Sola, selamat Paskah. Kak Rinus, selamat Paskah. Kak Rinus nggak membuka kamera ya. Mungkin dia agak malu-malu. Oke, selamat Paskah buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan berkati. Boleh sapa-sapa ya. Oke. Paskah.